Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita pada semester genap ini, kita akan masuk pada materi perbandingan. Jadi bab 5 tentang perbandingan. Ya, perbandingan di sini kata kunci yang akan kita coba pahami adalah yang pertama rasio. Rasio itu sama dengan perbandingan. Ya. Kemudian yang kedua perbandingan senilai. Ya, ketiga perbandingan berbalik nilai. Dan yang terakhir adalah skala. Ya, skala ini biasanya pada peta. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah yang pertama menjelaskan rasio dua besaran. Ya, baik satuannya sama maupun satuannya berbeda. Yang kedua, membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Kemudian untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, baik yang satuannya sama maupun yang berbeda. Keterampilan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, kita masuk pada 5.1. Memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu apa itu perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya pada skala. Ya, skala pada peta atau misalnya skala pada dena. Kita membuat dena rumah, kita menggunakan skala atau perbandingan. Syarat membuat perbandingan, yang pertama, dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang paling sederhana. 2. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan rasio atau perbandingan. Yang pertama dengan cara menggunakan pecahan, misalnya 2/3. 2/3 ini bisa juga kita baca 2/3 atau rasionya 2/3. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Titik 2 misalnya 2/3. Ya, 2/3. Iya. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Iya. Misalnya 2/3. Ya, itu ada 3 cara untuk menyatakan suatu rasio atau perbandingan. Ya. Berikut kita masuk pada contoh 5.1. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online dan atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Ya, media online itu misalnya kita membaca berita dari internet, ya. Itu namanya media online. Sedangkan media cetak misalnya surat kabar, majalah. Ya. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Berikut beberapa jawaban dari pertanyaan di atas. Ya. Sepertiga dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Ya, dari mana sepertiga? Ya, ini
50 siswa memilih media cetak, sedangkan jumlah siswa keseluruhan adalah 150 siswa. Ya, jadi dari pernyataan ini ada beberapa yang kita bisa nyatakan ya. Ya. Yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Ya, kita lihat yang membaca media online adalah 100 orang, sedangkan yang membaca media cetak adalah 50 orang. Berarti 100 berbanding 50, makanya didapat 2:1. Yang ketiga, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Jadi setiap 3 orang siswa ada 1 orang yang memilih media cetak, karena perbandingannya ini tadi 1:3. Yang keempat, banyak siswa yang memilih membaca media online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Ya, 50 lebih banyak, karena yang membaca media online 100, yang membaca media cetak 50. Berarti 100 itu lebihnya dari 50 adalah 50. Ya. Yang kelima, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Ya. 100 itu kan sama saya dengan 50 kali 2, berarti 2 kali dari 50 sama dengan 100. Makanya 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Ya, jadi dari pernyataan ini ada beberapa kemungkinan jawab pernyataan yang bisa kita ungkapkan, dan semuanya benar. Oke, kita lanjut pada contoh 5.2. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online, 50 siswa memilih media cetak. Nah, bagaimana menentukan rasio atau perbandingan siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai? Ya, tadi seperti saya katakan, yang membaca media online ada 100 orang. Jumlah keseluruhannya adalah 150. Kalau kita sederhanakan ini atau kita bagi 100 bagi 10, kita bagi 10 ya, karena semua ada nolnya, berarti bisa dibagi 10. 100 bagi 10 sama dengan 10. 150 bagi 10 sama dengan 15. Ini masih bisa kita sederhanakan karena masih ada EPB-nya. EPB-nya adalah 5. Sehingga 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Sehingga perbandingannya adalah 2:3. Rasio 2/3 menyatakan bahwa dua orang dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih berita melalui media online. Sedangkan rasio banyak siswa yang memilih media cetak terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah yang memilih media cetak 50/150. Ya, kita sederhanakan didapat 1:3. Rasio 2/3 menyatakan bahwa setiap dua orang siswa, menyatakan bahwa ini 1:3 ya, bukan ya, maaf ya, menyatakan bahwa 1 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih media cetak. Ya, sehingga rasio banyak siswa yang memilih media online, kemudian ya yang ini, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 100:50 atau 2:1. Artinya setiap 2 siswa yang membaca media online terdapat 1 siswa yang membaca media cetak. Jadi perbandingannya 2:1. Kita masuk pada contoh 5.3. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah?
Ya, kalau kita lihat satuannya yang 1 kilometer, yang 1 meter. Nah, untuk bisa membandingkannya, maka harus kita samakan satuannya. Ya, kita lihat bagaimana alternatif penyelesaiannya. Jarak rumah Ita dari sekolah 500 meter, sedangkan jarak rumah Dani dari sekolah 1,5 kilometer. Ini kita jadikan meter, berarti 1,5 kilometer sama dengan 1.500 meter. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah berarti 500 berbanding 1.500, karena satuannya disamakan menjadi meter. Kalau ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 500, didapat 1 berbanding 3, 1/3, atau bisa ditulis 1/3. Perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah 1.500 berbanding 500, ya. Jadi kalau dimulai dengan rumah Doni, berarti harus dua angkanya kita pindahkan di depan. Ya. Kalau yang di atas kan rumah Ita terhadap jarak rumah Doni, makanya 500 berbanding 1.500. Yang di bawah ini rumah Doni terhadap jarak rumah Ita, sehingga rumahnya Doni kan 1.500. Ya, makanya di sini 1.500 berbanding 500. Berarti 3 berbanding 1. Jadi harus disesuaikan mana yang di depan, berarti angkanya juga itu yang di depan kita tulis, supaya tidak terputar balik perbandingannya. Ya, ini dapat dinyatakan bahwa jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita ke sekolah. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal di LKPD dan bermanfaat. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini, jangan lupa sholatnya, mengaji, kerjakan LKPD-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.